Apa kabar pemirsa? Program Senjata Setengah Jam Tangkapan edisi 8 Desember 2013 hadir ke depan Anda. Selama setengah jam ke depan, Senjata akan menampilkan berita seputar kriminal dan peristiwa selama sepekan. Bersama saya Kiko Juarez, inilah Senjata. Si jago merah mengamuk di RT 69 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah. Api dengan cepat membakar belasan rumah yang letaknya di lereng perbukitan. Jalan masuk yang sempit, ditambah warga yang berkerumun melihat kebakaran menyulitkan pemadam untuk menjinakkan api. Warga RT 69 Gunung Sari Ilir mendadak panik. Pasalnya, api yang disinyalir bersumber dari rumah kos-kosan semi permanen semakin membesar dan menjalar ke rumah warga di sekitarnya. Angin yang begitu kencang membuat si jago merah kian hebat melalap rumah milik warga. Jalan yang sempit dan banyaknya warga yang berkerumun menonton kebakaran menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Namun beberapa warga juga tampak membantu petugas pemadam dengan menyiram kobaran api menggunakan peralatan sederhana serta melempari dinding rumah yang terbakar dengan batu bata. Tadi awal apinya dari mana, Pak? Dari rumah kos 29. Kos-kosan ya? Kalau nggak salah rumah kamarnya sini, paling ujung Pak Budiono. Yang punya kos-kosan itu siapa, Pak? Kartina siapa? Kartina ya? Ya. Ini penjual jagung juga? Bukan, dia kerja di luar ruang kelas ini, Pak. Kartina ya? Kartina itu kadang-kadang tinggal di Sepingan, Pak. Ada suaminya situ si Bayu. Bayu namanya? Ya, Bayu. Dari rumahnya Mega? Kos-kosannya itu? Kos-kosannya itu yang kos itu kan ada yang bujang, ada yang berkeluarga. Berisi semua, Pak? Berisi semua kos-kosannya? Ada yang kosong. Ada yang kosong? Kalau nggak salah 2 kan. Berapa kamar? Kalau 14-an. 14 kamar. Belum diketahui sumber api yang menjadi penyebab kebakaran. Begitu pula dengan jumlah kerugian belum dapat dipastikan. Sementara ini warga korban kebakaran mengungsi ke rumah tetangga yang tidak terbakar. Sofyan Jufri, Balikpapan TV. Selain menghanguskan belasan rumah, amukan si jago merah di RT 69 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah juga memakan korban jiwa. Kali ini bocah laki-laki berusia 6 tahun tewas terbakar. Perempuan muda ini tak henti-hentinya histeris ketika mengetahui adik laki-lakinya yang berusia 6 tahun masih berada di dalam rumah. Ketika api membesar dan membakar habis rumah yang telah dihuninya sekian lama. Beberapa warga yang datang pun berupaya menenangkan perempuan muda Mega ini. Menurut penuturan salah satu yang menjadi saksi mata, bocah laki-laki berusia 6 tahun dan bernama Ali tersebut sebelumnya sudah keluar saat api mulai membakar rumahnya. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja Ali kembali ke dalam rumah sementara api sudah sangat berkobar hebat. Setelah itu dirinya tidak lagi melihat Ali. Ada anak kecil di situ. Anak segini nah. Pas suruh turun nggak mau. Udah turun naik lagi. Ya, adiknya tadi itu? Iya, Ali namanya. Namanya Ali? Iya. Itu yang dicari-cari dari tadi? Iya. Setelah dilakukan pemadaman, para petugas dari BPBK dan dibantu pemadaman dari pihak swasta dan kepolisian langsung mendatangi lokasi rumah untuk mencari jasad Ali. Hasilnya setelah dilakukan pencarian setengah jam, jasad Ali ditemukan cukup mengenaskan. Pasalnya seluruh tubuh dari bocah tersebut sudah hangus terbakar. Dengan menggunakan kantong mayat, jasad Ali akhirnya dievakuasi dari puing kebakaran dan dilarikan ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo dengan menggunakan ambulans. Hendra N, Balikpapan TV. Pemirsa, seorang warga pendatang asal Jawa Timur ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kontrakannya oleh warga RT 30 Karangjoang, Balikpapan Utara. Kematian mendadak pria bernama Ngadi atau biasa dipanggil Kus tersebut diduga akibat terkena serangan asma akut.
Ngadi 46 tahun atau biasa dipanggil Kus diketahui sudah tidak bernyawa dalam posisi tergeletak di ruang tengah rumah kontrakan yang dihuninya selama sebulan terakhir ini. Jasad pendatang asal Sidoarjo, Jawa Timur itu pertama kali ditemukan oleh seorang tetangga kontrakannya sekitar menjelang maghrib. Mendapati informasi tersebut, pihak Polsek Balikpapan Utara langsung menuju lokasi temuan dan melakukan olah tempat kejadian. Namun dari olah TKP yang dilakukan, petugas selama kurang lebih 1 jam, tidak satu pun ditemukan informasi mengenai keberadaan keluarga korban, kecuali identitas berupa salinan KTP daerah Sidoarjo. Sebelum ditemukan tak bernyawa, beberapa warga sekitar sempat melihat korban sedang meninggalkan rumah untuk membeli nasi bungkus. Kepada polisi saat olah tempat kejadian, tetangga kontrakan korban menyebut sedianya korban hendak pindah rumah kontrakan dan sudah mengamasi barangnya. Hal itu turut ditegaskan Ketua RT 30 Karangjoang Fauzan yang mengaku mendapat informasi mengenai kejadian ini dari warganya. Bahkan Fauzan menyatakan korban dikenal menderita penyakit sesak nafas atau asma akut. Riwayat penyakit itu pula diduga menyebabkan korban meninggal. Dia pendatang dari Sidoarjo. Baru 1 bulan dia datang. Oh, ini tadi rencananya katanya mau berangkatnya kemana ini? Mau pindah katanya. Mau pindah? Mau pindah di kilo 17 itu. Mau cari kerjaan sana. Dia tinggal sendirian. Ada keluarganya kan? Nggak ada. Gimana? Nggak ada ya? Nggak ada. Pak itu kan Menyampaikan bahwasannya dia sakit asma. Usai olah TKP, jasad Ngadi alias Kus langsung dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo guna dilakukan visum. Hingga dilakukan visum terhadap korban pada Minggu malam, polisi belum dapat menyimpulkan sebab kematian Ngadi. Namun hasil olah TKP, polisi tidak mendapati adanya tanda-tanda korban mengalami kekerasan. Sementara itu, atas inisiatif sebagian warga, korban rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum kilometer 12 Balikpapan Utara, sebab tidak diperoleh informasi yang jelas mengenai keberadaan keluarga maupun kerabat korban. Ray Marisi, Balikpapan TV. Pemirsa, pihak kepolisian terus melakukan penelusuran atas kasus kepemilikan sabu-sabu yang menjerat 3 siswi SMK swasta di Balikpapan guna mengungkap pengedarnya. Salah satu tersangka menyebutkan sabu tersebut diperoleh dari si pengedar melalui perantara seorang rekannya yang belakangan turut diamankan polisi. Usai menetapkan 3 siswi SMK berinisial ID, DE, dan EL sebagai tersangka atas kepemilikan 1 paket sabu, kini pihak kepolisian melakukan penelusuran mengenai asal-muasal narkotika tersebut. Dari pemeriksaan terhadap ketiga tersangka mencuat nama berinisial SU yang diduga berperan membantu mereka memperoleh sabu. Berbekal informasi itu, polisi kemudian mengamankan wanita berusia 20 tahun tersebut di kawasan Balikpapan Barat ketika sedang berada di rumahnya pada Sabtu malam akhir pekan lalu. Dari pemeriksaan sementara, SU diketahui belum beberapa lama dikenali oleh tersangka DE. Mendengar ide untuk menjebak NS dari kedua rekannya yakni ID dan EL, kemudian DE menyarankan agar membeli sabu dari SU. Mereka kemudian patungan untuk membeli sabu seharga Rp150.000 yang sebagian dibayar untuk upah SU sebagai kurir. Teman lama aja ya. Aneh ya? Itu baru aja kan rekannya dia yang ngedar. Kakaknya ngedar ya. Sudah lama taunya? Baru-baru aja. Yang cari tahu atau dia yang ngomong sendiri? Dia emang pernah ngomong. Pernah ngomong berapa kali ini ngedar. Nah itu gak make kan. Nah terus tuh pas kemarin lagi nyari kan aku tanya dia, katanya ada nama yang kata di rumah. Tidak hanya memburu bandar sabu, anggota unit Reskrim Polsek Balikpapan Utara juga kini mendalami keterlibatan para tersangka, termasuk SU, terkait keterlibatan mereka sebagai penyalahguna sabu. Namun dari penyidikan sementara, ketiga siswi SMK yang telah berstatus tersangka belum positif menggunakan sabu, terbukti dari hasil tes urin yang dilakukan. Sebelumnya diberitakan 3 siswi SMK swasta di kawasan Balikpapan Utara ini ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan 1 paket narkotika sabu yang ditemukan polisi dari dalam tas siswi lainnya. Sedianya sabu tersebut sengaja ditaruh dalam tas milik NS oleh tersangka ID untuk menjebak rekannya.
Belakangan juga diketahui bahwa perbuatan ketiga tersangka yakni ID, DE, dan EL didasari motif dendam. Ray Marisi, Balikpapan TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Penajam Pasir Utara berhasil menggagalkan upaya pendistribusian kayu ulin bodong sebanyak 6 kubik dari Banjarmasin. Penangkapan tersebut dilakukan Satreskrim Polres PPU di kilometer 19 Sotek, Kecamatan Penajam pada Kamis kemarin. Petugas berhasil mengamankan sebanyak 6 kubik kayu ulin tanpa surat yang dimuat sebuah truk bernomor polisi DA9293TL dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasat Reskrim Polres PPU Ajun Komisaris Polisi Rio Martin Ritonga mengatakan penangkapan tersebut atas informasi masyarakat yang berhasil dikembangkan petugas sehingga upaya pendistribusian kayu bodong dari luar daerah berhasil digagalkan. Tersangka sendiri bernama Rahmat Suradi, warga Banjarmasin. Dalam pemeriksaan, Rahmat mengaku baru sekali ini bertindak menjadi kurir dengan membawa kayu tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah. Kepada petugas, Rahmat juga mengaku diminta mengantar kayu tersebut kepada salah seorang di kota Samarinda dan saat ini dalam penelusuran petugas. Sekira pukul 16 sore, kita dari Satreskrim Polres PPU mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan illegal logging, tepatnya di TKP yaitu di Kilo 19 Sotek. Kemudian setelah kita adakan penyelidikan di TKP, kemudian kita berhasil menangkap pelaku bersama dengan barang bukti sebuah truk dari Banjarmasin plat DA9293TL berikut dengan barang bukti ulin sejumlah 6 kubik. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dan tersangka bernama Rahmat Suradi. Saat ini sudah ditahan dan untuk tersangka kita kenakan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang 4199 tentang kehutanan yang bunyinya memiliki, menguasai, mengangkut hasil hutan. Dengan adanya pengungkapan kasus ini menjadi bukti kalau upaya illegal logging di wilayah Kabupaten PPU masih cukup marak. Khususnya di wilayah perkebunan seperti Sotek dan Sepaku yang selama ini dinilai sangat rawan sehingga perlu pengawasan secara serius. Agung, koresponden BTV Biro Pasir Penajam melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, Senjata akan kembali.